Itu saya rasa saya lakukan monitoring, tanya masyarakat di mana-mana di sana, nggak ada actionnya. Terus kementerian ini apa artinya dibentuk? Kalau nggak ada bunyinya sama sekali, nggak ada kolaborasi sama sekali. Beserta seluruh jajaran yang saya hormati, pertama saya pikir Bu Rike sudah hampir borong sampai tuntas ya. Tapi saya sedikit menyoroti di program dukungan terkait dengan rekapitulasi anggaran ya. Kalau saya lihat pertama mindsetnya dalam mengalokasikan anggaran di setiap kementerian, bukan saja HAM. Setiap kementerian ini yang harus perlu mempunyai tujuan yang berbasis kinerja. Itu. Apa yang mau kita capai di tahun berjalan atau tahun depan? Inilah yang harus mengukur kerangka dari penyusunan APBN 2027. Nah, sehingga target kinerja dari setiap alokasi anggaran yang kita programkan itu benar-benar bisa terukur. Itu. Kenapa? Karena saya lihat dari Kementerian HAM ini sangat signifikan. Apalagi di akhir-akhir ini dengan situasi global ya, ada perang yang terjadi di mana-mana, belum lagi dinamika nasional yang terus mengalami situasi yang bergejolak dan berubah setiap saat. Nah, saya pikir ini menjadi satu tantangan dan tanggung jawab dari Kementerian HAM untuk bagaimana bisa mengukur target kinerja dalam dalam pengalokasian anggaran 2027. Nah, kalau saya amati dari rekapitulasi program dukungan manajemen tahun 2026-2027 ya, fungsi 22,655 miliar, nah kurang lebih. Kemudian operasional 114. Nah, ketika dalam 1 tahun alokasi anggaran ini ya tidak memberikan input atau output yang baik dari setiap pengalokasian anggaran tahun berjalan, maka tahun berikut harus dievaluasi. Kenapa? Karena target kinerja kita dalam mendukung program Presiden Prabowo dalam tugas Kementerian HAM ini hanya tersisa 3 tahun lagi, Ketua. Itu maksimalnya. Nah, sejauh mana Kementerian HAM mampu dalam menerjemahkan visi misi berdasarkan Kepres penugasan itu. Nah, ini yang saya berharap bisa terjadi. Nah, yang kedua, kenapa saya harus kritik sedikit masalah anggaran 2027? Karena mohon maaf, Kakak Natalis, di Papua ini terjadi banyak masalah demi masalah yang terjadi. Itu. Nah, tapi sampai dengan saat ini, ya, saya lihat belum ada langkah-langkah yang diselesaikan. Itu serius. Itu. Apalagi dengan kasus pemboman kemarin di Papua, saya cukup kritik keras dan saya ikuti Pak Menteri juga sedikit kritik keras. Tapi tidak serta-merta kita hanya teriak-teriak begitu. Action itu. Koordinasi lintas sektor ini harus bunyi begitu. Tidak bisa bunyi di media. Itu. Eksekutif sebagai eksekutor dalam melakukan koordinasi dan lain-lain harus actionnya jelas. Memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan situasi, konflik di daerah, yang ujung-ujungnya berujung pada di masyarakat. Begitu. Saya pikir ini harus dilakukan. Gitu. Karena kasihan kalau kepercayaan ini diberikan kepada senior saya ini penatalis, tapi bunyinya tidak ada itu. Bunyinya di media ini tidak cukup begitu untuk menyelesaikan masalah di Papua. Gitu. Karena kementerian ini dibentuk spesifik oleh Presiden karena perhatian terhadap masalah-masalah HAM yang harus diselesaikan dan dibunyikan. Itu. Sehingga kita memberikan kesadaran kepada kementerian lembaga untuk paham tugas dan fungsi mereka dalam melakukan koordinasi. Itu paling utama. Itu. Jadi misalkan kalau anggaran kurang untuk mendukung teman-teman dari kementerian lembaga, minta tambah. Karena itu yang kita butuh, itu yang masyarakat butuh. Begitu. Bukan kita teriak di tempat, itu tidak bisa relevan dengan situasi di daerah. Itu saya rasa saya lakukan monitoring, tanya masyarakat di mana-mana di sana, nggak ada actionnya. Terus kementerian ini apa artinya dibentuk? Kalau nggak ada bunyinya sama sekali, nggak ada kolaborasi sama sekali. Eksekutif harus berkolaborasi, itu TNI, Polri, Kejaksaan dan lain-lain semua diajak. Selesaikan masalah Papua secara tuntas. Itu. Jangan kita biarkan terus situasi konflik di sana terjadi tanpa kesadaran. Bukan pada pemimpinnya ya, pada bawahannya yang kadang-kadang tidak beretika dan tidak punya moral dalam melakukan pendekatan-pendekatan yang sulit untuk menyelesaikan masalah di Papua. Sampai dengan muncul film viral dan sebagainya. Ini harus evaluasi pada diri kita. Kenapa ini terjadi? Apa yang sudah kita lakukan? Itu yang harus kita wujudkan dalam alokasi anggaran di tahun 2027. Jangan ulangi lagi, saya bilang. Jangan ulangi ini di Papua. Dan saya minta
Kementerian HAM benar-benar mewujudkan visi misi dan tujuan mulia Pak Prabowo dalam menyelesaikan berbagai masalah HAM yang ada di tanah air. Itu. Ini yang saya minta harus dimunculkan dalam alokasi anggaran 2027. Karena kami capek monitoring putar sini sana. Nanti kembali lagi habis anggarannya seperti ini. Asal Bapak senang. Siapa yang nyusun anggaran ini? Saya tanya. Kasih tahu. Itu. Kerangka dasar penyusunan anggaran ini siapa? Nah, tugasnya apa? Kan, supaya kita mengerti. Itu. Karena saya bingung, saya ini 10 tahun DPR provinsi, masuk ke DPR RI, pola penyusunan anggaran antara pusat dan daerah sama miripnya. Ini yang terjadi. Itu. Bukan mengukur target kinerja. Kalau target kinerja muncul dong di sini. Itu. Jangan nggak muncul, itu nggak boleh, saya nggak mau ya. Saya kasih tahu karena masyarakat saya di daerah Papua sana banyak yang korban dari situasi ini. Jadi jangan terjadi ulang. Itu. Sehingga ke depan Kementerian HAM, bukan saja menteri, semua jajaran supaya jalan. Itu. Ada terjadi sesuatu turun, bukan saja di Papua, di Sumatera, di mana-mana, respon cepat. Jangan biarkan ini tumpuk di pundaknya Pak Prabowo, tidak boleh. Dari kinerja kita yang buruk akan menumpuk kepada kinerja seorang Prabowo Subianto. Paham itu. Ya, saya pikir ini penting sekali. Ini yang saya berharap mungkin mudah-mudahan di tahun depan sudah bisa terjadi dalam kerangka penyusunan alokasi APBN untuk program tahun 2027. Terima kasih pimpinan.